dulu ya. Nah, Ya. teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, kita doa sama-sama ya. Kita berdoa bareng-bareng supaya nanti apa yang sudah disampaikan sama Kak Zubed, teman-teman jadi nambah motivasi teman-teman nih. Motivasi teman-teman untuk bisa belajar lebih giat lagi ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai ya. Oke, Kak Zubed tadi sudah aku perkenalkan, Kak Zubed apoteker industri yang bekerja di GSK. Terus tadi bekerja ini juga ya Kak sekarang tuh sebagai manajer quality assurance dan validation. Nah, itu Iya, sesuatu yang benar, baru Kak. nih. Sesuatu yang baru sama anak-anak. Sebelumnya aku mau tanya nih Kak Zubed, kenapa Kak Zubed akhirnya jadi seorang apoteker nih? Siapa tahu bisa Oke. menginspirasi teman-teman. Ya, kalau cerita awalnya adalah dulu sebenarnya diarahin sama orang tua sih, Kak. Karena kan dulu belum ada forum nih seperti ini nih. Adik-adik hari ini bersyukur nih bisa tahu profesi apa saja yang bisa nanti di dunia kerja. Kalau dulu itu Kak Zubed belum tahu dulu mau masuk kemana gitu. Akhirnya sama orang tua diarahin lah masuk ke farmasi. Nah, di farmasi ini Kak Zubed merasa ternyata di sini banyak banget yang dipelajari ya. Bisa ada ilmu biologi, fisika, kimia, matematika, dan di dalamnya itu seru banget loh. Dan setelah Kak Zubed kuliah, bekerja, ternyata menyadari profesi apoteker ini sangat berharga loh dan bisa meningkatkan kesehatan masyarakat. Nah, di situ serunya Kak Zubed bisa mengimplementasikan ilmu yang Kak Zubed dapat di farmasi untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, khususnya untuk produksi obat. Gitu sih Kak Tirta. Oke, jadi benar banget nih Kak Zubed. Dulu aku juga nggak tahu nih, aku juga seorang Oh apoteker. gitu, Dulu, iya. iya. Dulu aku juga apa sih farmasi gitu ya. Dan bersyukur sekali sekarang komunitas Tim Lab mau memperkenalkan banyak profesi ke teman-teman. Jadi teman-teman udah ada bayangan nih sejak kecil. Aku mau jadi ini keren banget nih misalnya. Misalnya nanti kayak kemarin ada pilot, aku mau jadi pilot, pengen terbang gitu kan. Ada hal-hal yang perlu dipersiapkan. Terus sekarang ada apoteker, siapa tahu teman-teman jadi tergerak. Oh, ih keren banget jadi apoteker. Ternyata jadi apoteker tuh kerjaannya ternyata sekeren tenaga kesehatan yang lain gitu ya Kak. Ya, Tapi kita di bagian obatnya. Nah, bagian obatnya. semoga teman-teman mendapatkan ilmunya hari ini. Jika ada pertanyaan, teman-teman silakan di kolom chat. Nanti aku bantu bertanya ke Kak Zubed. Kak Zubed, waktu dan tempat aku persilakan. Oke, terima kasih Kak Tirta. Aku share screen ya. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat, Kak. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Boleh Udah di sarapan belum? kalau aku udah sarapan baru aja. Yang Oh, lain udah sarapan. Yang lain udah sarapan belum? Udah. Udah, oke. Ya, selamat pagi juga ya untuk kakak-kakak dari STEAM Lab. Ada Kak Tirta, tadi ada Kak Tia yang akan menyampaikan pembuatan Gami ya kayak di terakhir di sesi acara terakhir. Terima kasih atas kesempatannya. Hari ini kita akan belajar terkait dengan apoteker di industri. Perkenalkan, tadi udah sempat dikenalkan juga sama Kak Tirta, nama saya Ahmad Subaidi Rahman. Adik-adik di sini boleh panggil saya Kak Zubed. Hari ini Kak Zubed akan cerita nih tentang profesi apoteker, khususnya apoteker yang ada di industri farmasi. Nah, sebelum dimulai, Kak Zubed mau tanya nih, ada yang pernah minum obat nggak di sini? Atau semuanya udah pernah minum obat? teman-teman Pernah. Gimana rasanya? Pahit, manis. Oh, ada yang pahit, ada yang manis ya? Enak. Enak nggak? Enak nggak rasanya? Pahit. Enak. Oh, ada yang Enak. enak, ada yang baik. Enak. Oke. Oke, nanti Kak Zubed ceritain ya kenapa obat itu ada yang manis, ada yang pahit. Nah,
Obat itu diminum untuk apa? Ada yang tahu nggak di sini? Untuk apa obat diminum? Menyembuhkan penyakit. Nah, bagus jawabannya. Ada yang lain? Oke, jadi obat diminum itu oleh orang yang sakit supaya cepat sehat adik-adik. Nah, jadi obat itu penting ya adik-adik, dan obat itu dibuat atau diproduksi oleh seorang apoteker. Nanti kita kenalan lebih dekat ya, khususnya adalah apoteker yang bekerja di industri farmasi. Industri farmasi itu apa? Industri farmasi itu adalah pabrik pembuat obat. Selanjutnya adalah siapa sih sebenarnya apoteker itu? Jadi, kalau secara definisi, apoteker itu adalah seorang profesional kesehatan. Kenapa disebut profesional? Karena memiliki keahlian khusus yang dapat dipraktekkan ke masyarakat. Apoteker mempelajari banyak hal dan menguasai semua hal mengenai sediaan farmasi yang terdiri dari obat. Kemudian ada bahan obat, ada obat tradisional dan juga kosmetika. Jadi bukan cuma obat yang dipelajari, tapi beberapa bahan ini juga dipelajari oleh apoteker. Dan juga apoteker menguasai bagaimana obat itu dibuat, kemudian dikelola, diberikan kepada pasien, dan terakhir memberikan edukasi atau informasi obat tersebut kepada pasien. Nah, di sini apoteker membantu pasien untuk mendapatkan obat yang aman dan efektif. Jadi kalau bisa kita simpulkan, apoteker atau farmasis itu apa sih? Jadi apoteker atau farmasis itu adalah drug expert atau ahli obat. Jadi nanti kalau adik-adik ada pertanyaan tentang obat, tanyanya ke siapa? Ayo, teman-teman kalau ada Ya. pertanyaan tentang obat, nanyanya ke siapa? Dokter. Nah, nanti Kak Zubed jelasin ya kenapa kita harus bertanya ke apoteker untuk penggunaan obat. Oke. Nah, jadi tugas apoteker itu apa aja ya? Di sini Kak Zubed ada salah satu video tempat kerjanya apoteker. Tadi kan sempat tuh di awal adik-adik menjawab di mana kerjanya, di apotek gitu kan, atau di rumah sakit. Nah, ini tempat kerjanya yaitu di apotek yang kita kenal. Ini adalah salah satu video yang kakak ambil itu dari channel YouTube Kimia Farma Bandung, salah satu apotek yang ada di Indonesia. Pertama, adik-adik tahu nggak kalau mau beli obat itu di mana? Ya, di apotek. Di apotek ya. Adik-adik udah pernah ya ke apotek ya? Sudah. Sudah, oke. Apotek ini kalau adik-adik tahu itu nggak bisa buka kalau nggak ada apotekernya. Jadi kalau nggak ada apoteker, teman-teman adik-adik di sini nggak bisa beli obat kalau lagi sakit. Jadi tugas apoteker yang ada di apotek adalah menyediakan obat untuk masyarakat melewati beberapa apotek yang ada di Indonesia, di negara kita. Ya, kita lihat ke dalam apoteknya ya. Nah, ini bangunan apoteknya. Ini adalah salah satu pasien yang masuk ke apotek, kemudian dilayani oleh salah satu petugas apotek. Nah, pasien tersebut melihat untuk membeli obat yang ada di rak-rak depan ini. Banyak kan rak-rak obat yang ada di sini. Nah, apoteker tugasnya adalah mengatur bagaimana obat diletakkan atau disimpan. Karena apa? Karena ada obat yang boleh diletakkan di rak bagian depan nih, rak bagian depan seperti supermarket ini, tapi juga harus ada yang disimpan di rak khusus. Ada juga nanti kalau adik-adik lihat ada obat yang disimpan di dalam kulkas. Nah, itu berbeda-beda tergantung apa jenis obatnya. Jadi peletakan obat ini tidak boleh sembarangan. Jadi ada yang boleh diletakkan di depan, di rak-rak yang depan ini, kemudian nanti ada rak-rak khusus untuk penyimpanannya. Nah, kalau adik-adik lihat yang ada di video, kakak ini
sedang membeli obat bebas, yaitu obat yang bisa dibeli tanpa resep dokter. Jadi kalau obat itu tergolong sebagai obat bebas dan diletakkan di rak bagian depan, adik-adik bisa ambil aja tuh obat itu, kemudian serahkan kepada petugasnya. Saya mau beli ini, Pak, Bu, seperti itu. Nah, kemudian ini ada pasien lainnya. Coba perhatikan. Jadi pasien ini datang dengan membawa kertas. Ada yang lihat nggak kalau pasien ini membawa kertas? Kira-kira itu apa ya? Kertas resep. Wah, Kertas keren, resep. pintar-pintar itu. Ya, ini adalah kertas resep. Jadi, itu adalah surat dari dokter untuk apoteker. Namanya resep dokter. Apa sih sebenarnya resep dokter itu? Jadi nanti kalau adik-adik sakit misalnya nih, lalu periksa ke dokter dan membutuhkan obat, dokter akan menuliskan obatnya apa saja dan aturan pakainya di dalam resep itu. Dan resep ini hanya boleh dibaca oleh apoteker yang ada di apotek. Nah, udah diserahkan tuh resepnya, kemudian dilihat. Dan apoteker menyiapkan obat tadi dan memastikan bahwa obat-obat tersebut bisa diberikan kepada pasien tersebut. Di sini diberi label, ini namanya adalah etiket. Etiket itu nanti ada informasi bagaimana cara penggunaannya, kapan digunakan, sebelum makan atau setelah makan, berapa jam sebelum makan. Seperti itu penjelasan di sini, sehari berapa kali, itu nanti akan tertulis di kertas yang tadi tuh, yang biru. Nah, jika adik-adik lihat tadi, obat-obat yang diambil menggunakan resep, itu obat-obatnya ada di dalam raknya. Bukan ada yang di luar tadi kan, yang ada di rak depan seperti supermarket itu. Jadi di sini adalah obat-obat keras yang tidak boleh dijual secara bebas. Jadi obat tersebut disimpan di dalam rak yang hanya bisa diakses sama apoteker dan petugas apotek lainnya. Nah, setelah semua obatnya selesai, obat tersebut diserahkan dan di sini juga ada informasi yang diberikan salah satu apotekernya, bagaimana cara penggunaannya dan lain-lain. Namun, jika dibutuhkan informasi yang lebih jelas lagi, informasi penting tentang penggunaan obat, di sini pasien dapat melakukan konsultasi dengan apoteker. Konsultasi dengan apoteker. Nah, di ruang konsultasi ini jika adik-adik lihat seperti ruangan dokter ya. Jadi kita bisa bertanya, kemudian apoteker akan menjawab seperti ini cara penggunaannya, kemudian kapan waktunya. Ini adalah ruang konsultasi yang diberikan oleh apoteker yang ada di apotek. Semoga cepat sehat ya untuk orang yang sakit. Menarik tidak kerjaan apoteker? Udah Gimana kebayang teman-teman? belum? Udah kebayang belum kerjaan apoteker di apotek nih? Kak Zubed, kalau misalnya apoteker kasih informasi yang salah gitu ya tentang penggunaan obat, tentunya obatnya bukan menyembuhkan, malah bikin Benar. gejalanya Iya, makin buruk. benar-benar. Nah, itu kenapa di sini dibutuhkan apoteker, Kak Tirta. Jadi, apoteker itu sangat membantu sekali masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar terkait penggunaan obat. Seperti itu. Jadi nanti adik-adik atau ya bersama orang tuanya jangan segan-segan untuk meminta konsultasi kepada apoteker yang ada di apotek. Nanti di apotek bisa dilihat di mana ya ruang konsultasi apotekernya gitu. Oke, di sini ini salah satu contoh apoteker memberikan penjelasan
kepada pasien terkait penggunaan obat yang dihirup. Ini adalah salah satu obat inhaler yang dihirup oleh pasien tersebut. Karena jika salah penggunaan, seperti tadi yang Kak Tirta sampaikan, misalnya obat inhaler, ini tidak akan memberikan efek yang bermanfaat kepada pasiennya, malah nanti penyakitnya tidak sembuh, seperti itu. Oke, itu adalah salah satu contoh tugas apoteker yang ada di apotek. Nah, slide selanjutnya ini apoteker dan dokter. Tadi kan ditanya jika ada pertanyaan tentang obat, bertanyanya ke siapa? Ke apoteker atau dokter? Tadi ada yang menjawab dokter, ada juga yang menjawab apoteker. Oke, Kak Zubed jelasin ya di sini. Jadi emang ada perbedaannya apoteker dan dokter. Lalu bagaimana perbedaannya? Ada yang bisa bantu jawab nggak di sini? Bedanya apoteker ini yang sebelah kanan ya, yang megang obat nih. Kalau dokter yang megang stetoskop di sebelah kiri. Ada yang bisa bantu jawab? Kalau dokter merawat, kayak ngasih apa resep-resep yang harus kita minum. Kalau apoteker yang memberi penjelasan lebih jelas tentang obat tersebut dan cara penggunaannya. Oke, terima kasih ya. Jawabannya udah hampir benar. Ada yang mau jawab lagi di sini? Oke, jadi ada yang mau jawab lagi? Nggak ada. Oke, kalau dokter yaitu bertugas untuk menilai nih, dokter di sini menilai atau mengetahui orang itu sakitnya apa penyakitnya, apa penyebabnya, lalu bagaimana caranya agar sehat, apakah dengan menggunakan obat atau dengan cara lainnya. Jadi itu adalah tugas dokter. Lalu setelah itu di sini adalah tugasnya apoteker, yaitu untuk memahami obatnya, menyediakan obat, dan memberikan informasi tentang penggunaan obat agar terapi yang diberikan itu menjadi efektif dan berkhasiat. Jadi adik-adik di sini atau pasien itu bisa mendapatkan perawatan yang efektif. Dokter dan apoteker itu biasanya bekerja sama, misalnya di rumah sakit, agar orang yang sakit bisa segera sehat. Menarik tidak profesi apoteker nih? Jadi gimana? Ada yang sudah tertarik nggak menjadi apoteker? Adik-adik di sini ada yang tertarik nggak menjadi apoteker? Oh, ada yang tertarik, menarik. Jadi teman-teman, dokter itu yang nyari tahu nih, teman-teman tuh sakit apa, gitu ya. Oh, ternyata pas diperiksa perutnya nih, aduh, kok perutnya bunyi-bunyi gitu. Oh, kamu mah bukan sakit, tapi lapar, misalnya gitu kan. Terus kalau misalnya tiba-tiba teman-teman merasa sesak gitu, nanti dokternya nyari tahu nih penyebabnya apa, sakitnya jenis apa. Lalu oleh apoteker yang akan jadi dokternya meresepkan nih, diresepkan. Nah, teman-teman menebus resepnya ke apoteker. Jadi apoteker yang bagian obat-obatannya. Wah, obat-obatan ini nanti dikasih tahu teman-teman kalau minum obat ini sebelum makan ya, atau setelah makan ya, gitu. Jadi nanti dikasih tahu semua mengenai obat. Misalnya setelah minum obat ini, teman-teman akan ngantuk. Jadi hati-hati, gitu ya. Boleh silakan dilanjut, Kak Zubed. Ya, terima kasih Kak Tirta. Jadi, bagaimana cara untuk menjadi seorang apoteker? Adik-adik di sini sekarang kelas berapa ya sekolahnya? Tadi ada Chelsea dan teman-temannya. Ya, kelas berapa nih? Boleh sekarang di kolom chat. Boleh ngomong langsung, boleh di chat. Ada yang kelas 1 SD? 2 SD? Oh, Vika kelas berapa, Vika? Oh, ada yang kelas 3. Oh, Vika kelas 5. 5 SD, oke. Ada yang TKB. Ada yang playgroup nggak di sini? Baru mau TK, oke. Ya.
Oke, jadi tadi yang paling gede kelas 5 SD ya Kak Tirta ya berarti ya yang ikut nih. Oke, jadi kita harus menyelesaikan dulu ya pendidikan dasar kita dari SD, kemudian lanjut ke SMP, kemudian kita bisa lanjut ke SMA atau ada sekolah khusus nanti untuk menjadi farmasi yaitu namanya Sekolah Menengah Farmasi atau SMF. Kalau SMA masih ada penjurusan saat ini, adik-adik bisa ikut peminatan sains atau ilmu pengetahuan alam. Nah, nanti setelah SMA, adik-adik bisa lanjutkan pendidikan di sarjana, yaitu memilih jurusan farmasi yang ada di salah satu universitas. Nah, pendidikan sarjana ini rata-rata sekitar 4 tahun ya adik-adik. Kemudian setelah lulus, kita masih melanjutkan lagi namanya program profesi apoteker. Di sini adik-adik lebih banyak nanti akan belajar terkait praktek keahlian farmasi. Di sini belajarnya sekitar 1 tahun untuk menjadi seorang profesi apoteker. Nanti setelah lulus profesi apoteker, baru deh kita resmi menjadi salah satu apoteker. Dan kita nanti juga akan masuk di wadah Ikatan Apoteker Indonesia. Ini adalah gimana caranya nanti adik-adik jika tertarik untuk menjadi seorang apoteker. Jadi sekolahnya lumayan lama juga nih. Nanti kuliah 4 tahun sarjana farmasi, kemudian melanjutkan 1 tahun profesi apoteker. Nah, jadi totalnya berapa tuh teman-teman? 4 tahun farmasi, sarjana farmasi, 1 tahun profesi apoteker. Kira-kira berapa tahun teman-teman sekolahnya supaya bisa jadi apoteker? 9 tahun. Wow. 4 tahun 4 sama tahun. 1 tahun. 2000 tahun. 5 tahun. Betul. 5 tahun. 5 tahun. Ya, butuh waktu 5 tahun supaya teman-teman bisa jadi apoteker ya. Oke, boleh lanjut Kak. Oke. Jadi nanti kalau udah jadi apoteker nih, gelarnya apa? Misal Kak Zubed pinjam nama tadi, yang ingat siapa ya? Ada Chelsea ya. Jadi nanti kalau Chelsea berminat jadi apoteker, itu namanya jadi panjang nih. Di depannya itu APT titik Chelsea titik S titik Pharmacy. Jadi di sini akan jadi panjang. Yang pertama adalah apoteker, Chelsea, S-Farm-nya ini adalah sarjana farmasi. Seperti itu. Gitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman nanti nama panjangnya Bintang Bumi Bulan gitu kan jadinya apoteker Bintang Bumi Bulan sarjana farmasi gitu. Boleh lanjut ke Zubed. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan tidak dari yang udah dijelaskan di awal tadi? Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Misalnya kampusnya apoteker tuh di mana aja sih Kak? Gitu boleh. Ada yang mau nanya sejauh ini? Teman-teman ada yang di Depok? Di Depok ada? Oh, Dama ya. Sekolah apoteker ada nih di UI, Universitas Indonesia. Ada yang dari Bandung? Bandung Tasik jauh atau deket ya? Jauh kayaknya. Di Bandung ada ITB sama Universitas Pajajaran. Pajajaran. SMF-nya juga ada di Tasik ya. Boleh kalau tidak ada pertanyaan, silakan dilanjut Kak Zubed. Iya, oke Kak Tirta. Jadi apoteker itu bisa kerja di mana ya? Tadi kan di awal udah dijelasin salah satu kerjanya apoteker itu di apotik. Selain itu, selain di apotik, ada nggak ya kira-kira kerjaan apoteker? Nah, kalau menjadi apoteker, ternyata banyak sekali loh bidang pekerjaan yang bisa adik-adik pilih nanti. Yang pertama, itu di bidang akademisi. Apoteker bisa menjadi tenaga pengajar, guru, dosen, peneliti di sekolah atau di universitas. Yang kedua, namanya adalah farmasi klinis dan komunitas. Yang tadi adik-adik lihat tuh, apoteker memberikan pelayanan di rumah sakit, di apotik,
di klinik kesehatan, dan lain-lain. Ini nanti bekerja sama dengan tenaga kesehatan lainnya. Ada dokter, ada perawat, seperti yang sudah disampaikan di video tadi, di awal tadi itu. Kemudian, apoteker itu juga bisa bekerja di bagian regulasi atau pemerintahan. Jadi ada apoteker yang bertugas membuat peraturan tentang obat. Seperti contohnya adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan yang biasa kita sebut dengan BPOM. Kemudian juga ada Kementerian Kesehatan. Nah, di sini ada yang pernah mendengar BPOM nggak? Mungkin dari media televisi, cetak. Pernah mendengar nggak nama BPOM ini? Badan POM. Di Badan daerah POM. Badan POM itu yang khusus pusat ya, Kak? Kalau di Ya, daerah-daerah, teman-teman menemui namanya Balai POM. Balai POM, benar. Kak, ini ada pertanyaan mumpung nyambung. Kakak mau Ya. nanya, berarti di apotek-apotek umum yang melayani ngasih obat ke pembeli itu memang benar-benar lulusan apoteker ya? Ya, Mungkin bisa benar. dijelasin, Kak, di apotek itu selain ada apoteker, ada yang namanya asisten Asisten apoteker. apoteker. Jadi, apoteker emang yang memiliki izin. Jadi, tadi setelah kita lulus menjadi apoteker, kita akan mendapatkan surat tanda registrasi sebagai apoteker. Kemudian, izin kita itu bisa digunakan untuk mendirikan apoteker. Namun, tidak semuanya yang ada di apotek itu adalah apoteker. Yang menyerahkan obat langsung, memberikan informasi kepada pasien itu adalah apoteker. Tapi juga dibantu kan tentunya ada yang bagian kasir dan lain-lain. Seperti itu Kak Tirta. Iya, jadi teman-teman, kalau teman-teman ke apotek beli obat, itu bisa asisten apotekernya yang kasih obatnya, dan bisa apoteker langsung yang kasih obatnya. Nah, kalau teman-teman butuh penjelasan, ketika teman-teman datang ke apotek, tanya, apakah aku bisa ngobrol bicara dengan apotekernya? Ya. Nanti dari bagian apotek akan menghubungkan teman-teman dengan apotekernya. Ya, paling nanti kalau adik-adik pergi ke apotek, bisa lihat tuh di papannya. Di papan apotek, jam konsultasi apoteker. Nah, adik-adik bisa datang tuh bersama orang tuanya nanti jika mau menanyakan, ini bagaimana cara penggunaan obatnya, berapa dosisnya gitu. Misalnya nanti juga ada, aku udah minum obat ini, tapi kenapa nggak sembuh-sembuh ya gitu. Itu bisa berkonsultasi dengan apoteker di apotek. Oke, melanjutkan yang tadi. Jadi ada yang udah pernah dengar BPOM tidak? BPOM atau Balai POM yang ada di daerah? Belum kayaknya. Belum kayaknya ya. Oke. Kak. Jadi ini mau dijelasin aja sedikit ya. Jadi Badan POM itu seperti polisi obat loh adik-adik. Jadi obat itu juga ada polisinya. Jadi BPOM di sini adalah yang memberikan izin apakah suatu obat itu boleh dijual atau tidak. Atau yang mengawasi juga obat yang dijual di pasaran itu aman atau tidak. Kalau ada yang tidak aman, itu bisa diperiksa dan bahkan bisa ditangkap juga oleh apoteker yang ada di BPOM. Jadi kita di sini juga harus bersyukur Indonesia memiliki Badan POM yang untuk mengawasi obat-obat yang beredar di masyarakat. Seperti itu kira-kira tugas dari Badan POM. Lalu yang terakhir di sini yang sebelah kanan bawah itu adalah industri farmasi. Jadi saat ini Kak Zubed bekerja di salah satu industri farmasi, yaitu apoteker yang bekerja di salah satu industri farmasi. Nanti kita cerita lebih lanjut ya, apa aja kira-kira kerjaan apoteker di industri farmasi. Oke, sebelum itu Kak Zubed mau sedikit mengenalkan dulu tentang obat. Ada yang tahu itu obat? Ada yang tahu apa itu obat di sini? Tadi udah sempat ini ya di awal, ya rasanya pahit, ada yang rasanya manis, ada yang bilang enak. Oke, di sini nanti karena kita juga akan belajar untuk mengenali informasi yang ada di obat. Jika di rumah teman-teman, adik-adik nih punya persediaan obat
bisa disiapkan dari sekarang. Nanti kita belajar bagaimana cara membaca informasi di obat. Tolong disiapkan ya, nanti kita belajar bareng-bareng. Tapi sekarang dipegang aja, nggak boleh dimakan atau dimainin ya, karena penggunaan obat untuk anak-anak harus diawasi oleh orang dewasa. Nah, di slide selanjutnya, di sini adik-adik pernah dengar nggak kalau obat itu adalah racun? Nah, kenapa penggunaan obat untuk anak-anak itu harus diawasi oleh orang dewasa? Tapi jangan takut dengan obat, kan kita ada apoteker untuk memastikan obat-obat itu aman. Oke, ini Kak Zubed mau cerita dulu nih. Farmasi itu ada logonya yang di sebelah kiri atas nih. Udah kelihatan nih, kira-kira ini gambarnya apa nih? Yang warna hitam. Gelas sama ular. Gelas sama ular, benar. Ya, jadi yang bentuk seperti gelas itu kita sebut sebagai cawan, yang diartikan sebagai wadah untuk membuat obat atau meracik obat. Satu lagi di sini ada gambar ular, benar ya. Kenapa ular yang dipakai di gambar farmasi atau apoteker? Adik-adik tahu tentunya kan ular itu sangat berbahaya karena ular memiliki bisa yang sangat berbahaya, yaitu bisa ular. Tapi di dunia farmasi, bisa ular yang berbahaya itu dapat dijadikan sesuatu yang bermanfaat, asalkan dengan cara yang tepat dan juga dosis jumlah yang tepat. Jadi sama seperti obat yang pada dasarnya adalah zat kimia yang asing bagi tubuh kita dan hanya bermanfaat ketika dibutuhkan seperti saat kita sakit. Jadi kalau adik-adik badannya sehat, ya nggak perlu minum obat. Seperti itu. Jadi zat kimia di sini itu emang identik dengan racun. Zat kimia bisa bermanfaat bagi tubuh kita jika digunakan dengan cara yang tepat, jumlah yang tepat. Namun kalau cara dan jumlahnya tidak tepat atau tidak benar, bisa berbahaya. Jadi benar kalau ada adik pernah mendengar obat itu sama dengan racun, benar. Yaitu jika tidak digunakan sebagaimana mestinya. Dan apoteker di sini memiliki tugas yang lumayan berat, yang cukup berat, yaitu untuk memastikan bahwa obat-obat yang digunakan di masyarakat itu digunakan secara aman dan tidak berlebihan. Nah, jika ditanya dari mana sih sumber obat itu? Jadi, zat kimia obat ini bisa didapatkan dari bermacam-macam sumber, seperti dari tanaman, hewan, mineral, mikrobiologi, sintetis, dan lain-lain. Fungsi obat di sini adalah untuk membantu dan juga menyembuhkan penyakit. Seperti itu teman-teman, itu adalah definisi obat. Nah, karena obat ada aturan pakainya, jadi ketika adik-adik sakit harus patuh dengan orang tua untuk meminum obat dengan teratur ya, agar tubuh kita yang sakit bisa cepat sembuh deh. Kalau tidak patuh minum obat, sakitnya bisa bertambah lama dan adik-adik tentunya akan sulit untuk bermain atau belajar. Jadi nanti jika adik-adik sakit harus patuh ya dengan orang tuanya. Misalnya sehari minum 3 kali. Nah, adik-adik harus ikut tuh. Harus diminum 3 kali agar badannya cepat sembuh dan bisa bermain dan belajar lagi. Seperti itu. Nah, sama seperti yang dijelaskan kakak sebelumnya tadi, obat itu tidak sama dengan makanan atau minuman. Jadi, adik-adik harus didampingi oleh orang tua atau orang dewasa ketika ingin mengkonsumsi obat. Cara mendapatkannya itu juga harus benar. Kemudian aturan pakai dan dosisnya juga harus tepat. Cara menyimpannya juga harus tepat. Misal disimpan di ruangan suhu ruang saat ini atau obat tersebut harus disimpan di dalam kulkas. Nah, itu harus benar.
Dan terakhir juga cara buangnya juga harus benar, tidak boleh sembarangan membuang obat ke tempat sampah. Jadi jika adik-adik memiliki pertanyaan nih terkait obat, itu bisa bertanya ke apoteker. Jadi di sini Kak Zubed apoteker, Kak Tirta juga apoteker. Jadi adik-adik bisa bertanya tuh gimana ya cara menggunakannya, nanti kemudian bagaimana cara menyimpannya dan bagaimana cara membuangnya. Seperti itu adik-adik. Nah, jika adik-adik lihat obat-obat yang ada di masyarakat saat ini itu berbeda-beda kan kemasannya. Ada yang bentuk padat, setengah padat, bentuk cair, dan juga bentuk gas nih. Kenapa ada bermacam-macam? Karena kebutuhan setiap orang sakit atau pasien itu berbeda. Kondisi penyakitnya berbeda dan juga bahan kimia obatnya itu juga berbeda. Ada yang hanya bisa dibuat dalam bentuk cair, hanya ada yang bisa dibentuk padat, itu berbeda-beda. Nah, jika adik-adik lihat nih, di sini ada bentuk padat, contohnya seperti apa? Ada tablet, ada kapsul, ada serbuk, ada pil, ada suppositoria, ovula, dan lain-lain. Bentuk setengah padat itu rata-rata digunakan untuk pengobatan luar, dioleskan di kulit kita. Contohnya adalah salep, krim, gel. Kemudian ada bentuk cair yang sering adik-adik minum nih, biasa anak-anak lebih suka yang bentuk cair, contohnya sirup, suspensi. Kemudian ada juga yang disuntik untuk bentuk cair, yaitu infus, kemudian ada injeksi, dan lain-lain. Yang terakhir di sini adalah bentuk gas. Biasanya digunakan untuk pasien-pasien yang memiliki gangguan pada sistem pernafasan. Nah, itu contoh obatnya adalah inhalasi dan aerosol. Nih Kak Zubed, kita tanya coba. Teman-teman, kalau teman-teman punya adik bayi minum obat kalau lagi demam, bentuk sediaannya apa? Ya, apa? Ayo, apakah tablet? Kalau adiknya demam, dikasihnya bentuk sediaannya tablet atau sirup? Sirup. Sirup, karena adik bayi belum punya gigi ya, jadi dia dan susah nelen ya, jadi dia nggak bisa nih minum tablet gitu. Nah teman-teman pernah batuk terus diuap nggak? Pernah ada yang diuap nggak pas lagi batuk atau pilek? Pernah nggak? Pernah. Nah itu salah satu bentuk sediaan yang bentuknya gas ya. Jadi bentuk sediaan banyak sekali. Terus kalau misalnya teman-teman misalnya papa nih atau mama habis ngajak teman-teman jalan-jalan, terus kakinya pegel atau punggungnya pegel, biasanya diolesin salep. Nah, gitu ya. Biasa diolesin salep tuh kalau lagi pegel-pegel. Oke, Ya. Kak Zubed, silakan dilanjut, Kak. Oke, nanti adik-adik harus sudah tahu nih, tadi kan udah nyiapin tuh salah satu obat dan kemasannya. Ya, kalau misalnya ada ya di rumahnya, nanti harus bisa melihat atau menilai ini masuk sediaan apa ya, padat, setengah padat, cair, atau gas. Nanti adik-adik bisa tunjukin di sini juga. Ini loh Kak, aku punya ini gitu ya. Selanjutnya adalah bentuk sediaan padat. Nah, jika adik-adik lihat yang sebelah kiri nih di atas, ada yang berwarna merah putih. Ini apa namanya? Ada yang tahu nggak? Yang merah putih. Yang merah putih. Ada yang udah tahu? Kapsul. Nah, benar. Kapsul. Jadi kapsul di sini isinya adalah serbuk-serbuk obat yang ada di dalam dan ditutup menggunakan kapsul. Kemudian yang bulat ini namanya adalah tablet. Adik-adik udah pasti sering melihat ya bentuk obat yang bulat seperti ini. Nah, yang di bawah nih yang berwarna pink. Ada yang pernah menggunakan nggak obat ini? Saya pernah. Nah, buat apa emangnya? Akila pernah ya? Ini Panadol, isinya paracetamol ya. Kalau Akila demam nih, Akila demam dikasihnya paracetamol. Baru saya. Oh, digerus ya?
Oh iya, Oh, ini digerus. digerus. Iya, Namanya iya. puyar. Puyar. Nah, tapi kalau adik-adik minum obat yang ini nih, yang sebelah kiri, kebanyakan industri farmasi itu udah menyiapkan obat-obat yang bisa dikunyah. Jadi nama tabletnya itu adalah chewable. Jadi nggak perlu digerus lagi adik-adik. Nanti kalau misalnya udah melihat kemasan obatnya, terus di situ dituliskan chewable, berarti itu bisa langsung dimakan sama adik-adik obatnya. Bisa dikunyah. Dan rasanya cukup enak. Karena di sini misalnya rasanya stroberi gitu. Nah, ini adalah bentuknya tablet, sama nih bulat juga. Nah, kalau yang di sebelahnya itu bentuknya memanjang. Ini tablet juga, tapi bentuknya memanjang. Apa namanya? Ada yang tahu? Namanya kaplet. Nah, namanya kaplet. Tadi kalau yang bulat namanya tablet, kalau yang panjang namanya kaplet. Oke, selanjutnya di sini juga ada serbuk. Tadi tuh ada yang jawab kan? Iya, ada yang digerus. Nah, ini adalah serbuk. Nanti biasanya diberikan sama apoteker kepada anak-anak. Tujuannya untuk memudahkan untuk meminum obatnya. Di sini juga yang sebelah kanan, kalau adik-adik lihat itu namanya adalah suppositoria. Nah, suppositoria ini digunakan untuk misal panas, adik-adik panasnya itu sangat tinggi sekali. Jadi untuk memberikan efek yang cepat itu diberikan obat suppositoria. Udah ada yang pernah menggunakan belum suppositoria ini? Belum Kak, Dania Geleng belum. Belum, oke ya. Ya, kalau bisa jangan juga sih menggunakan obat. Jadi kan obat tadi harus digunakan secara terbatas. Kalau adik-adik sehat, adik-adik nggak perlu minum obat. Yang terakhir di sini ada obat yang dicelupkan di dalam air. Kalau adik-adik lihat nanti ini bisa menghasilkan gelombang-gelombang udara. Ada yang pernah lihat nggak? Misalnya orang tuanya Oh, buat Akila pernah nih. Biasanya nih ya, Akila kayak vitamin C gitu ya, disur pada ininya ya, gasnya ya. ada gasnya, terus dia naik tuh obatnya kan ke atas tuh. Nah, seperti itu ya. Nah, tadi ada beberapa obat yang dibuat manis kan, berasa gitu, untuk memudahkan adik-adik minum dan patuh menggunakan obat. Di situ adalah tugas dari apoteker untuk meracik obat itu di industri farmasi. Jadi apoteker memiliki tugas, oh iya ini obatnya digunakan untuk anak, jadi obatnya harus yang memiliki rasa. Karena hampir semua zat aktif dari obat itu berasanya pahit. Karena merupakan bahan-bahan kimia. Seperti itu. Oke, selanjutnya adalah yang kedua, yaitu bentuk sediaan semi solid. Nah, tadi udah dijelasin nama Kak Tirta tuh, misalnya diolesin kalau kaki kita pegel, atau misalnya kita ada bengkak di kulit, nah itu akan diolesin dengan obat-obat seperti ini. Ada krim, ada salep, ada gel, ada lotion, dan lain-lain. Tirta and cream itu. Kenapa? Kayak yang buat pijet itu loh, apa tuh hot and cream apa? Hot and cream. Buat pijet ya. Itu maksudnya Akila ya yang suka pijet ya? Nah, ya. Iya benar-benar Akila yang buat pijet ya, itu krim. Oke. Kemudian selanjutnya adalah bentuk sediaan obat cair. Nah, di sini ada obat sirup yang mungkin adik-adik sering minum nih, obat sirup. Dan yang terakhir juga bentuk cair yang disuntikan ke dalam tubuh. Selanjutnya yang terakhir adalah bentuk sediaan obat dalam bentuk gas. Nah, ini misalnya orang-orang yang sudah berumur itu menggunakan obat-obat ini dalam bentuk gas untuk dihirup. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Yang mau ditanyakan? Oh, ini ada pertanyaan Kak.
Ya, Kita mau nanya apa bahayanya endapan pada obat. Terima kasih. Oh, ini endapan biasanya pada obat. bentuknya Oke, sirup ya? ya, Ya, nanti Kak Zubed akan jelasin ya lebih detail endapan itu karena apa. Jadi nggak semua obat yang bentuk sirup itu Sirup ya. terlarut. Ada Larut. beberapa obat yang emang yang nggak terlarut tuh. Namanya adalah suspensi. Nah, kalau misalnya di dalam labelnya itu tertulis suspensi dan di situ ada obat yang nggak larut, adik-adik nggak usah khawatir. Emang Ya. itu dibuat dalam sediaan suspensi gitu. Jadi harus dikocok terlebih dahulu. Nah, Ada penggunaannya nanti dijelaskan. Kocok biasanya di label obatnya ada ditulis kocok dahulu. terlebih dahulu ya. Ini Akila mau nanya apa? Di mute, Akila di unmute. tadi Mangga kan Akila. tadi kan ada yang minum pakai sedotan itu ya. Itu yang Sedotan yang mana nih? iya yang itu. Nah, ini ya. Ya, ini bukan sedotan. Akila, ini namanya dihirup obatnya, bukan disedot. Jadi nanti dipencet terus dihirup kita. Dipencet, dihirup, Mm-mm. dimasukin ke dalam mulut. Ini biasanya untuk pasien asma, Akila. Ya, Asma pasien yang sesak asma, napas. sesak Jadi dia nafas. tidak pakai sedotan. Tapi Gitu. kalau kejang gitu pakai itu enggak sih? Kenapa sayang? Kalau kejang. Kalau kejang, kalau kejang maksudnya pakai obatnya apa gitu? Maksudnya pakai yang kayak gini enggak? Oh, kalau kejang nggak pakai yang inhaler. Kalau Ya. kejang itu pakai yang, coba dibalik Kak, pakai yang supositoria biasanya. Nah, yang tadi nih, Nah, ini. yang kejang. Kan biasanya badannya juga panas tuh, makanya dengan supositoria dia bisa turun panasnya, kejangnya juga bisa teratasi. Oke, ada lagi Akila? Enggak. Oke, terima Oke, kasih terima Akila. kasih ya pertanyaannya. Ada lagi yang mau bertanya teman-teman? Kalau tidak ada, kita lanjut. Oke, dari bermacam-macam bentuk obat tadi, apoteker industri ya bertugas untuk membuatnya, yaitu membuat tablet, sirup, dan lain-lain. Jadi ketika ada orang yang sakit, orang biasanya akan pergi ke dokter atau apotek, lalu agar cepat sehat, orang tersebut membutuhkan obat. Jadi obat itu siapa yang membuatnya? Obat itu dibuat oleh apoteker di pabrik obat. Nah, di sini obat yang dibuat itu dalam jumlah yang besar dan jumlah yang sangat banyak. Apoteker industri harus memastikan obat yang dibuat di pabrik itu sudah aman dan berkhasiat dengan menggunakan teknologi terbaru. Seperti itu. Di sini ada bagaimana pembuatan obat itu. Jadi diawali dari penelitian dulu. Jadi kita harus meneliti dulu obatnya, sumber obatnya seperti dijelaskan di awal, itu bisa dari tanaman, hewan, mineral, kemudian sintetis akan diteliti. Apakah memiliki khasiat obat atau tidak. Ini contoh sederhananya adalah obat diare nih. Ada yang pernah diare ya tentunya di sini. Jadi perutnya sakit terus, kemudian BAB-nya lebih cair dari biasanya. Nah, salah satu obatnya itu adalah kaolin dan pektin. Nah, kaolin ini adalah mineral. Kemudian pektin itu sumbernya dari tumbuhan. Lalu diteliti fungsinya sebagai adsorben atau penyerap air. Setelah dilakukan penelitian, kemudian dilakukan percobaan dulu, apakah kaolin dan pektin ini berkhasiat dan aman untuk diare. Ternyata aman. Jika terbukti aman dan berkhasiat, baru deh boleh dilakukan produksi di pabrik obat. Setelah diproduksi, disalurkan ke apotek-apotek, sehingga nanti jika ada yang diare, bisa membelinya obat itu di apotek agar cepat sembuh. Seperti itu cara alur pembuatan obat. Oke, di sini biar ada gambaran nih, adik-adik semua gimana sih proses produksi obat. Kak Zubed ada video ini Kak Zubed juga ambil dari channel YouTube dari Apex Laboratory, yaitu proses pembuatan obat sediaan cair. Dilihat ya videonya. Nah, di sini ada mesinnya. Tadi kan disebutin mesinnya otomatis besar. Ini adalah cara-cara pembuatan obat.
Obat itu kan terdiri dari zat obatnya, zat kimia obatnya, dan juga ada zat tambahannya, ada pelarut, ada pengawet, ada perasa. Nah, tahapan pertama ditimbang dulu berapa beratnya untuk zat obatnya, kemudian tambahannya itu berapa, kemudian dicampurkan di dalam mesin yang sebesar ini. Mesinnya sebesar ini, tuh dicampur, kemudian dengan beberapa waktu lamanya, tujuannya agar terlarut sempurna. Nah, tadi kalau ada pertanyaan, gimana kalau ada endapan? Benar, dikocok terlebih dahulu. Namun kita dari sisi produksi itu sudah memastikan bahwa obat yang dijual itu semuanya sudah terlarut sempurna. Kalau sediaannya sirup, seperti itu. Nah, tadi adik-adik lihat nih, sekilas ada beberapa orang yang menggunakan pakaian khusus. Ada yang tahu nggak ini pakaian apa? Nah, ini ada bapaknya yang pakai warna coklat dan warna putih. Atau kenapa nih harus pakai baju yang khusus nih? Kira-kira teman-teman Ada yang tahu nggak? kenapa ya? Kenapa nggak pakai baju kemeja aja? Kenapa, Ya, Seh? kemeja aja. Yang steril. Yang Yang steril. steril. Hampir benar jawabannya. Wah, ada lagi nggak? Boleh menambahkan lagi? Kenapa ya harus berbeda nih pakaiannya nih? Kenapa nggak pakai kaos aja gitu? Biar aman. Biar Biar aman. aman Oke. dari Biar apa? biar tidak mengkontaminasi obat. Aduh bahasanya. Biar tidak mengkontaminasi obat, Kak. Nah, ya benar. Jadi ruangan produksi obat itu didesain khusus, dibuat khusus agar menghindari tadi benar adanya kontaminasi, termasuk juga kontaminasi dari orang-orang yang membuat obat. Jadi dia harus menggunakan baju yang higienis, bukan steril ya. Yang steril itu lebih ke obat-obat yang digunakan, misalnya obat-obat yang disuntik. Karena sekarang kita ngomongin terkait obat cair, itu tidak perlu steril pakaiannya. Tapi dasarnya sudah benar untuk menghindari adanya kontaminasi agar kualitas obat yang kita produksi itu kualitasnya terjaga. Nah, setelah dicampur, obat-obat itu kemudian akan diisikan ke dalam botol-botol yang ada. Botolnya itu harus dicuci terlebih dahulu, dan adik-adik lihat nih, semua bapak-bapaknya itu menggunakan sarung tangan. Sama tujuannya untuk menghindari adanya kontaminasi dari badan kita ke obat-obat yang kita produksi. Ini dilewatin, kemudian diisi beberapa mili sesuai dengan kemasannya. Kemudian di sini juga dilakukan penutupan dari obatnya menggunakan cap. Tujuannya agar obat itu tidak tumpah dan agar tidak tumpah pada saat nanti disalurkan ke apotek-apotek. Nah, untuk menjamin bahwa obat yang ada di dalam botol ini sudah sesuai, dilakukan pengujian untuk melihat ada gumpalan atau tidak. Jadi tadi kan disampaikan apoteker itu untuk memastikan juga di sini bahwa di sini memang tidak ada gumpalan yang ada di obat tersebut. Jika semua sudah oke sesuai dengan persyaratan, selanjutnya dilakukan penempelan label. Nah, di sini dikasih informasi obat tuh. Obatnya apa namanya, kemudian kapan expirednya, dan lain-lain, cara penggunaan. Nah, adik-adik yang sekarang ada yang pegang obat sirup, boleh dilihat informasi apa saja yang ada di botol itu. Ada yang bisa bantu jawab? Ada yang bawa sediaan sirup? Ada yang udah ambil sirupnya? Botol sirup di rumah? Obat sirup? Atau boleh, Akila tadi kan punya apa tuh? Panadol kunyah ya? Paracetamol tablet, boleh dilihat. Di situ teman-teman akan mendapatkan informasi obat tentang apa aja. Oh, boleh dibaca. Wah, Akila, ya. Akila dapat informasi obat apa aja di situ? Coba Akila lihat bungkusnya. Mbak, bungkusnya dilihat. Ada apa aja keterangannya?
Kenapa? Untuk Di- anak-anak. Ya, Untuk ada benar. keterangan untuk anak-anak. Bagian belakangnya coba Akila lihat. Ada keterangan apa? Ada tulisan indikasi nggak? Komposisi. Oh, Ya, ada tulisan komposisi. komposisi. Terus ada tulisan indikasi? Ada. Ada. Udah ya. Oke, nanti kita belajar lebih banyak ya di akhir ya. Oke, terima kasih Akila. Nah, jadi tadi obat sudah dibuat di pabrik, jumlahnya yang banyak sekali itu, lalu disalurkan deh ke apotek-apotek di seluruh Indonesia agar masyarakat bisa mendapatkan obat dengan mudah. Dan apoteker memastikan semua aturan dalam proses itu sudah benar. Nah, ini tadi nih, kenali obat dari kemasannya. Ini Kak Zubed udah kasih panah di sini. Tadi misalnya ini ada tulisan Panadol, ini adalah mereknya. Kemudian untuk anak-anak, selanjutnya di sini ada paracetamol. Nah, paracetamol itu adalah kandungan dari obatnya. Tadi kalau Akila pegang yang bentuknya chewable itu juga ada tulisan paracetamol kan di situ. Ada. Ya, itu adalah kandungan obatnya. Nanti adik-adik bisa lihat ya obat-obat lainnya. Kemudian di sini ada lingkaran yang berwarna hijau. Lingkaran berwarna hijau itu adalah tandanya obat bebas, bisa dijual di apotek dan kita bisa mendapatkan tanpa resep dokter. Di sini juga ada informasi penggunaan untuk umur berapa. Ini ada 1 sampai 6 tahun. Nah, kemudian juga ada jenis sediaannya nih, sirup. Nah, adik-adik bisa lihat kalau misal sediaannya itu suspensi, di sini disebutin suspensi. Nah, kemungkinan akan ada gumpalan-gumpalan. Ini informasi yang ada di karton atau box dari obatnya. Nah, di dalamnya itu juga ada nanti ada yang bentuk botol, kemudian ada yang bentuk blister dan lain-lain. Nah, adik-adik sekarang udah bisa ya harusnya untuk melihat ini obat apa ya, kemudian isinya apa, digunakan untuk berapa tahun dan lain-lain. Namun harus tetap dilihat penggunaan obat harus didampingi oleh orang dewasa untuk anak-anak. Ini adalah obat dari kemasan yang berbeda dari tadi ini namanya case cover atau amplop. Jadi obatnya dimasukin ke dalam ini, ke dalam kartonnya ini, dan ini adalah salah satu bentuknya yang blister. Nama obatnya tadi kaplet. Nah, di sini juga ada informasi. Informasi apa saja yang bisa adik-adik lihat? Yang perlu dilihat adalah di sini ada informasi expired Desember 2025. Jadi kalau adik-adik gunakan sekarang itu masih aman Desember 2025. Jadi Kak, nanti berarti obat itu ya ada kadaluarsanya ya? benar. Obat ada Benar. kadaluarsanya, betul. Nggak hanya makanan ya, teman-teman. Hmm. Obat juga ada kadaluarsanya. Jadi teman-teman harus cek nih. Oh, EXP. Biasanya di obat itu tulisannya antara EXP atau ED gitu ya, Kak? Ya benar. Ada yang berbeda, ada XP atau ED. Seperti itu ya. Nanti dilihat kalau misalnya Desember 2023, oh, udah berapa bulan lagi nih gitu. Atau ada yang Desember 2022. Nah, harus langsung dibuang ya, tapi cara buangnya ada caranya juga. Misal dihancurin dulu nih obatnya gitu untuk menghindari penyalahgunaan obat oleh orang-orang lain. Seperti itu. Nah, ada pertanyaan nggak di sini terkait cara membaca informasi yang ada di obat? Apakah teman-teman ada pertanyaan sejauh ini tentang slide-slide sebelumnya juga boleh? Iya, Ya. gimana? Akila ya? Kan tadi kan ada di tablet-tabletnya tadi kan ada tulisannya di belakangnya. Itu kan kecil-kecil nggak bisa dibaca, terus gimana bacanya? Bisa dibaca. Coba Akila lihat lagi deh di karton yang itu yang Akila pegang tuh.
Bisa Kila. Bisa Nanti nggak kalau dibaca? misalnya anak-anak nggak bisa bacanya, minta orang tua atau orang dewasa yang di deket Akila. Aku nggak kelihatan nih tulisannya gitu ya. Mama tolong baca. Boleh. Jadi kita harus minta bantuan. Pakai kaca pembesar kalau tidak kelihatan. Oke, Ya, itu ada bisa. ide pakai kaca pembesar. Oke, Ya. Akila. Tapi intinya Akila, informasi yang emang harus dilihat itu hurufnya gede-gede, itu ada aturannya. Jadi misalnya tadi paracetamol itu gede kan tulisannya. Terus untuk anak berapa tahun itu lebih gede kan dibandingkan yang di baliknya itu. Iya, betul. Ya. Jadi yang tulisannya besar itu adalah informasi yang penting ya, harus diperhatikan di awal ya, Kak. Ya. Jadi kan ditujukan untuk misalnya nih, nanti nemu obat ditujukan untuk 6 sampai 12 tahun. Tapi teman-teman baru 3 tahun. Nah, itu nggak boleh gitu. Jadi nggak usah dibaca belakangnya kalau depannya sudah tidak boleh ya. Ya. Oke. Ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, boleh dilanjut ke Zubed. Oke, ya. Tadi kan Kak Zubed udah cerita tuh terkait obat, mengapa kita harus hati-hati menggunakan. Kak Zubed sudah jelaskan bagaimana mengenali obat. Sekarang saatnya Kak Zubed mengajak adik-adik semua di sini menjadi apoteker cilik. Oke? Kita akan main games nih di terakhir. Semua harus menjawab ya. Boleh. Nama Kita jawabnya lewat gamesnya. chat atau gimana Kak? Lewat chat atau langsung ngomong? Langsung ngomong juga bisa nanti. Boleh. Kita langsung Ya. ngomong ya teman-teman ya. Boleh di unmute semuanya sekarang. Silakan Kak Zubed. Nama gamesnya adalah Good Choice and Bad Choice. Jadi ini adalah pilihan baik atau pilihan tidak baik. Itu ya. Instruksinya adalah cara mainnya. Nanti ada cerita tentang obat dan adik-adik boleh pilih apakah di cerita itu merupakan pilihan yang baik atau pilihan yang tidak baik. Oke, siap ya? Nanti diperhatikan ceritanya. Oke, yang pertama ceritanya. Majid menemukan sebuah benda yang mungkin merupakan obat atau permen. Dia memutuskan untuk segera memberikannya kepada orang dewasa. Menurut adik-adik ini pilihan yang baik atau tidak? Betul. Baik. Oke. Ya. Ya, semuanya hampir menjawab yang benar ya. Ini adalah pilihan yang baik. Kenapa? Karena pertama anak-anak tidak boleh menggunakan obat itu sendiri, harus didampingi orang tua. Dan jika diberi makanan atau permen oleh orang asing, itu tidak boleh langsung dimakan ya. Tanyakan dulu kepada orang tuamu boleh atau tidak. Karena kita tidak tahu itu obat atau permen. Agar terhindar dari orang-orang yang berniat tidak baik kepada kita. Oke. Yang kedua. Pertanyaan kenapa Akila? Sebentar Kak. Akila, ya, boleh. Akila kenapa Akila? Saya nggak kenapa-kenapa. Saya cuma angkat tangan. Oh. Kirain mau nanya Akila. Oke, silakan lanjut Kak. Oke, yang kedua. Doni sedang ikut perkemahan di sekolah dan membawa obat flu. Bayu, temannya mendapat flu sehingga dia memutuskan untuk berbagi obat yang dia miliki kepada Doni. Seperti itu. Nah, menurut adik-adik, ini pilihan yang baik atau tidak baik? Berbagi obat. Baik. Ayo coba. Berbagi obat. Kira-kira gimana? Baik gak? Misalnya aku sakit batuk, terus Akila ngasih aku nih Kak Tita pakai obat aku aja. Baik. Oh, siapa yang bilang tidak baik? Adi Jauh. Iya, tidak baik ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah tidak baik ya. Sebenarnya berbagi itu baik, tapi tidak dengan obat-obatan. Kalau berbagi yang lain itu adalah hal yang baik. Jadi masing-masing kita bisa saja berbeda kebutuhan obatnya karena kan tadi sudah diresepin obatnya apa yang boleh digunain. Jadi lebih baik tadi Doni memberitahukan kepada gurunya atau orang dewasa bahwa ada temannya yang sakit biar nanti diberikan obat yang sesuai. Seperti itu ya adik-adik.
Kemudian ini ada cerita yang ketiga. Temanmu Ayu sedang sakit. Putri minta kamu untuk memberinya obat. Kamu beritahu dia tidak boleh membagi obat yang pernah kamu gunakan sebelumnya. Nah, menurut adik-adik, ini adalah pilihan yang baik atau tidak? Baik. 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 Oke, Baik. ya. Nah, adik-adik udah bisa ya sekarang ya, kalau berbagi obat itu adalah pilihan yang tidak baik. Oke. Kak Zubed, kalau tadi kan ke teman berbaginya. Kalau misalnya Akila Azam sakit. Nah, Akila ngasih obatnya Akila ke Azam, ke adiknya. Boleh tidak? Boleh tidak? Jawabannya harusnya tidak boleh karena berbeda kan umurnya. Gitu Tetap ya, harus bertanya kepada orang tuanya gitu. Jadi kita tidak boleh ngasih sembarangan obat, mau ke teman, mau ke adik, mau ke tetangga, mau ke sepupu tidak boleh ya, harus orang dewasa. Tapi kalau ke ayah boleh nggak? Obatnya Akila bagi ke ayah? Enggak. Kan umurnya beda Akila. Tadi kan di obat Akila itu 2 sampai 6 tahun ya? Enggak. 2 sampai 12 tahun. 12 tahun. Ayahnya umurnya nggak tahu. Ya, nanti ditanya ya kayaknya ya umur berapa gitu. Oke. Lanjut, Kak Zubed. Ya, ini ada cerita selanjutnya. Tania merasa kurang enak badan. Dia sedang sendirian di rumah. Kemudian dia minum obat sendiri tanpa sepengetahuan orang tua atau orang dewasa yang dipercaya. Menurut adik-adik nih, boleh nggak yang dilakuin sama Tania? Tidak baik. Tidak baik. Baik. Ya, benar. Adik-adik udah bisa menjawab semua nih sekarang nih. Oke, selanjutnya di sini ada cerita lagi. Di sekolah, Eliana sedang merasa demam dan merasa harus minum obat. Dia segera beritahu Bu Guru kondisi badannya. Bu Guru lantas memberi Eliana obat untuk diminum. Yang Eliana kerjakan baik atau tidak baik? Baik, ya, benar semua. Jadi langsung memberitahu ya kepada gurunya, misal di sekolah nanti. Selanjutnya ini ada cerita lagi nih. Bianca sedang sakit dan minum obat sirup. Obatnya terasa manis sehingga Bianca ingin minum obat yang banyak sekali. Kira-kira tidak baik. Bukan? Tidak baik ya. Kenapa? Kenapa alasannya? Ya, kenapa? Boleh nggak minum obat banyak-banyak? Kenapa? Nggak boleh karena bisa ada aturannya. Nah, benar. Ada aturan pakainya. Kalau kita mau minum yang banyak itu bisa menimbulkan efek samping yang berbahaya. Tadi adik-adik kan ingat tuh obat itu jika digunakan tidak sesuai akan menjadi racun. Oke. Ya, selanjutnya ini cerita Tony ingin bermain dokter-dokteran bersama adiknya. Ini kan banyak nih yang bermain seperti ini. Dia butuh obat untuk permainan tersebut. Untuk itu dia mengambil obat yang ada di kotak obat dan menyimpannya untuk alat permainan tersebut. Menurut adik-adik yang Tony kerjakan bersama adiknya tidak baik. Ya, oke, ya benar. Jadi obat itu harus disimpan pada tempatnya di kotak obat. Jika diletakkan di kotak mainan, khawatir nanti bisa diminum sembarangan oleh adiknya Tony. Jadi kan adiknya Tony nggak tahu tuh misalnya diminum saja. Ini pertanyaan terakhir. Efraim melihat ada obat di kotak obat yang sudah lewat tanggal kadaluarsanya. Tadi udah expired gitu kan. Efraim memberitahukan dan mengingatkan orang tuanya agar membuang obat tersebut. Yang dilakukan Efraim baik atau tidak baik? Baik. Nah, jadi nanti adik-adik kalau melihat ada kemasan, wah udah expired nih, ya expired nih Bu, gitu ya, diserahkan ke orang tuanya untuk dibuang dengan cara yang benar. Oke, ini kita sudah sampai di akhir slide, Kak Tirta.
terkait apoteker yang ada di industri farmasi. Oke, terima kasih Kak Zubed. Teman-teman ada yang mau bertanya ke Kak Zubed mengenai apoteker industri? Aku persilahkan ya. Adakah yang mau bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, aku yang nanya. Oh, enggak ya. Nah, teman-teman, kalau obat sirup di kulkas bisa berapa lama? Obat sirup di kulkas setelah dibuka ya? Ya. Ya, rata-rata obat sirup itu tahan di kulkas selama 7 hari. Karena obat-obat itu sudah disiapkan dengan dosis sampai adik-adik sehat. Nah itu teman-teman soal cara simpan, cara minum, cara pakai itu udah dibahas nih sama apoteker rumah sakit 2 minggu yang lalu. Nanti minta mama untuk bareng-bareng nonton bareng adik-adik ya. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kita foto dulu ya. Kita foto dulu, boleh dibuka kameranya. Lalu kita akan, setelah foto, kita akan buat gummy fruit. Ya, yuk boleh dibuka kameranya, kita foto bareng dulu. Ya. Sudah siap? Oke, kita foto dulu ya. 1, 2, 3. Oke, siap. Sekarang kita teman-teman silakan disiapkan alat bahannya. Kita akan bikin gummy fruitnya bersama Kak Tia. Kak Tia, adakah Kak Tia? Sebelumnya kita ucapin terima kasih dulu sama Kak Zubed ya. Bareng-bareng ya teman-teman ya. 1, 2, 3. Terima kasih. Ya, sama-sama. Semoga bermanfaat ya ilmunya. Oke, Kak Zubed, boleh di sini siapa tahu nanti ini ya, siapa tahu teman-teman ada terfikir gitu pertanyaan. Ya, boleh, Kak. Mama Kak Tia mana ya, Kak Tia? Kak Tia. Iya, boleh dipanggil ya, Kak Tia. Di manakah Kak Tia? Teman-teman, teman-teman sudah menyiapkan alat dan bahan? Ada yang sudah menyiapkan gelatin? Karena kita menggunakan kompor, harus tetap diawasi sama orang tua ya. Gelatin itu apa? Gelatin itu apa ya? Gelatin itu adalah bubuk yang digunakan berasal dari hewani ya. Halo? Halo teman-teman? Kedengeran suaraku? Kedengeran. Dengar. Jadi teman-teman, ya gelatin itu apa? Dia tuh zat yang diambil dari hewan, gitu, dari kulit hewan. Jadi dia zat yang kasihan. Oh iya, kalau kasihan berarti kita nggak bisa makan ikan ya, sama nggak bisa makan daging ayam. Kalau kasihan ya Akila ya, gitu. Jadi teman-teman, karena yang tadi sudah diinformasikan sama Kak Zubed, bahan obat-obat yang kita gunakan itu bisa berasal dari hewan juga, dari tumbuhan juga. Siapa di sini yang kalau batuk dikasih sama mamanya jahe? Mama tumbuk jahe, kasih air panas terus teman-teman suruh minum. Nah, itu bisa dari situ ya. Sama. Ini kalau kita membuat gummy fruit itu biasanya untuk vitamin. Ya, vitamin dicampur-campur terus dibuat dalam bentuk sediaan gummy. Gitu, yang kenyal-kenyal. Nah, itu bahan bakunya diantaranya adalah gelatin. Ya, gelatin itu apa? Zat yang diambil dari kulit hewan. Misalnya sapi, kayak gitu. Ya. Sekarang boleh apa ya? Apa? Zatnya itu apa? Zat itu misalnya gini, nasi itu terdiri dari zat yang namanya karbohidrat, materi gitu loh, bahan gitu ya. Boleh Katia? Mana nih Katia? Katia silakan, kita butuh gelatin, lalu kita butuh jus buah,
Ya. Teman-teman pakai buah apa? Pisang. Pisang. Assalamualaikum. Oh, halo. Assalamualaikum Kak Oke, Tia. Kelihatan Kak? Kak Tirta, biasanya gelatin dijual di mana? Di e-commerce ada, di toko kue ada. Kak Tia ini ke freeze, membeku. Akila pakai pisang, yang lain pakai apa buahnya? Buah naga. Oh, buah naga. Buah naga. Katia nggak bisa nih Katia. Ya nih baru jalan. Halo Katia. Jadi bisa buah naga, bisa semangka. Nih menarik nih rasa pisang nih gaminya. Aku baru menemukan rasa pisang. Nanti Akila yang bikin ya rasa pisang ya. Lalu biasanya tuh mangga, semangka, jeruk, buah Bisa naga. nggak pakai pisang? Boleh, kita coba aja pakai pisang. Kira-kira bisa nggak ya? Kita coba aja ya. Ada selain buah naga, pisang, ada pakai buah apa lagi? Ada yang pakai jeruk? Saya pakai jeruk sama pisang. Wah, jadi campuran ya. Oke, ada jeruk sama pisang. Jadi teman-teman, wah, kelempar nih Kak ininya, Kak Tianya. Bentar ya. Oh, ini Kak Tianya udah masuk lagi. Lagu apa? Kakak lagi. Itu, Black. Bapak aja lah. Assalamualaikum. Kenapa ke background? Assalamualaikum Kak Tia. Halo Sudah- teman-teman. Udah Halo. siap belum bahannya? Sudah siap bahannya? Akila sudah Kak. Yang lain juga sepertinya sudah. Akila pakai pisang sama jeruk. Udah dibikin puree kan semua buah-buahnya? Sudah di jus? Akila sudah di jus? Oh, sudah Kak. Wah, Kak Tianya nge-freeze lagi nih teman-teman. Membeku Kak Tianya. Tapi kalau Kak Tirta pakai apa? Aku ada buah naga, tapi bukan aku yang bikin, anakku di belakang. Aku pakai buah naga. Karena di sini stoknya buah naga. Katia, apakah sudah ini? Wah, Katianya masih ini nih. Jadi teman-teman caranya seperti apa? Nah, teman-teman siapkah? Halo, Katia. Maaf nih agak putus-putus. Iya. Gimana nih, Katia nih? Apa yang harus kita lakukan nih? Pertama-tama. Wah, ini putus-putus nih. Katia? Halo? Katia? Nah, teman-teman, coba. Wah, putus. Katia. Iya, Katianya putus-putus nih. Halo, Katia. Katia, nggak apa-apa, Katia. Katia memandu aja dulu. Sampai sinyalnya stabil. Memandu dulu aja, Kak. Nggak usah di dapur. Nah, teman-teman halo. Dengar nggak suara? Halo, ya. Boleh Katia dipandu dulu, Kak, dari Nah, sinyalnya oke? Kayaknya kalau aku di dalam kayaknya agak susah ya, mendingan di sini aja deh. Ya. Nah, teman-teman sekarang masukin air hangat yang 1/4 cup itu sudah disediakan. Nah, teman-teman silakan masukkan 1/4 cup air hangat ke dalam panci ya, Kak? Bukan, 1/4 air hangatnya itu dimasukkan gelatin yang 1,5 sendok, kemudian diaduk-aduk dulu, Kak Tirta. 1/4 cup itu dimasukkan gelatin. Jadi gelatinnya dicampur air hangat Gelatinnya 1/4 yang cup. 1,5 sendok itu dikocok-kocok Kocok dulu. Nah, kemudian Sudah setelah itu larut, teman-teman, dikocok dulu. Udah, teman-teman? Gelatinnya berapa? 1,5 sendok makan ya, Kak? 1,5 sendok, iya, 1,5 sendok.
Gelatinnya dimasukkan di 1/4 gelas cup air hangat itu, teman-teman. Kemudian diaduk-aduk ya. Diaduk-aduk. Nah, kemudian baru nanti di pancinya masukkan gula 8 sendok. Panas kok. Jangan dinyalain dulu ya, teman-teman, apinya. Gendang ini, gendang. Lalu 1/4 cup lagi dicampur sama gula. Ya, 1/4 cup lagi dicampur dengan gula 8 sendok, teman-teman. Kemudian dimasak di pancinya itu sampai dia mendidih. Hati-hati ya teman-teman, karena pakai kompor. Jadi hati-hati ya, minta tolong orang dewasa kalau belum bisa nyalain kompornya. Gitu. Jadi, tapi yang gelatin yang isinya gelatin yang sudah dilarutkan itu belum dimasukin dulu kan, Kak? Baru si Ya, gula itu cairin nanti dulu. aja. Sekarang gula dan air hangat dulu dimasak di pancinya, teman-teman. Sampai dia mendidih. Udah kelihatan Sampai belum? mendidih. Jadi Jadi Nggak gula kelihatan, maaf teman-teman. Nggak kelihatan. Udah ada yang mulai masak, Kak? ada yang sudah mulai masak? Oh, kayaknya ini yang di kompornya orang tuanya nih, Kak. Ya. Udah, air hangat 1/4 cup dimasukkan gula 8 sendok, kemudian tunggu sampai mendidih. Sampai bercampur juga ya gulanya, diaduk-aduk terus sampai bercampur gulanya teman-teman sama airnya. dipanasin sampai mendidih. Jadi airnya yang dipanci, jadi masukkan ke dalam panci air 1/4 cup plus gula. Sudah teman-teman? Sudah, Kak. 8 sendok makan. 8 sendok makan gula dimasak bareng dengan 1/4 cup Dan meletup-meletup. air sampai meletup-letup. Sampai mendidih. Maaf ya teman-teman, soalnya nggak bisa ke dapur nanti nggak ada sinyal. Sampai mendidih. Wah, ini ada yang menghilang berarti lagi di dapur nih. Sampai mendidih, setelah mendidih gimana, Kak? Sampai mendidih, baru masukkan tadi yang gelatin yang sudah dicampur dengan air 1/4 cup lagi. Dimasukin, baru dicampurkan dengan air yang tadi yang sudah mendidih, air dan gula itu. Ngapain? Nah, kalau sudah mendidih nih, gulanya tadi kan dilarutkan ke air. Kalau sudah mendidih, baru masukkan larutan si Gelatin. Larutan gelatin tadi dimasukkan. Ada yang masak ya? Yang lagi masak ya? Iya nih, lagi masak nih. Anakku masaknya di belakang nih. Nah kan, kalau sudah mendidih baru diaduk-aduk sampai gimana, Kak? Aduk sampai Diaduk-aduk terus. Baru nanti dimasukkan jusnya, jus buah naganya atau pepaya atau pisang atau apapun yang teman-teman pakai buahnya. Nah, Kak Tia, yang larutan gelatin pas dimasukin aduk-aduk sampai gimana nih, Kak? Sampai dia agak apa ya? Aduk-aduk terus sampai dia agak menguap ya. Jadi nanti agak kental gitu loh teman-teman. Baru dimasukin jus atau bisa langsung masukin jus, Kak? Bisa sih langsung masukin jus. Nanti kan dia akan menguap, sama-sama menguap kan. Oke, aduk-aduk sebentar lalu Cuma masukkan nanti jus. agak lama ya teman-teman. Agak 15 menit ngaduk sampai dia konsistensinya mengental gitu loh teman-teman. Aku nggak bisa kasih lihat ya. Kayak jadi gulali gitu ya, Kak? Mungkin iya, jadi kayak gulali mungkin ya. Mungkin agak lama sih ya teman-teman, 15 menitan mengaduk-aduknya itu loh. Nanti dia akan jadi seperti gulali, benar. Dia akan mengental. Baru nanti itu bisa dicetak, dimasukin ke cetakan teman-teman.
Gitu. Wah, ini karena Katianya nggak bisa ini, jadi kita setelah itu gimana Kak? 15 menit, sekitar 15 menit diaduk, baru masukin ke cetakan ya? Ya, baru masukin cetakan. Sampai kayak gulali Mbak Vika. Separuh aja, separuh. Sudah ada yang masak? Itu Kak. Belum Kak. Agak lama ya teman-teman, 15 menitan diaduk-aduknya. Iya, tapi kita nggak usah nunggu sampai 15 menit nih teman-teman. Enggak, kita nggak nunggu sampai 15 menit. Jadi ini kita ngasih tahu. Nanti setelah dia mengental, apa yang terjadi Kak? Setelah dia mengental, nanti baru dimasukkan ke cetakan ya teman-teman. Setelah itu dimasukkan ke freezer. Kira-kira mungkin 10 atau 15 menit. Nanti sampai dia mengeras. Nanti baru dikeluarkan dari cetakan. Nanti bisa digulingkan di gula putih atau gula bubuk teman-teman. Masukinnya ke freezer atau bisa kulkas bawah, Kak? Lebih cepat sih di freezer ya, teman-teman. Kulkas bawah agak lama. Kak, nanya, itu habis masukin gelatin, langsung masukin jusnya ya? Iya, masukin jusnya. Masukin gelatin. Yang pertama masukin larut gula, kemudian pakai air hangat, baru masukkan larutan gelatin, baru masukkan jus. Kak Tirta nanti kalau udah jadi apa dikirim di grup atau gimana? Jadi dikirim di grup aja, Kak. Dikirim di grup ya, teman-teman. Di foto hasilnya. Teman-teman pakai cetakan apa nih? Katia biasanya pakai cetakan bentuk transportasi. Teman-teman cetakannya apa? Lucu-lucu, ada yang lucu-lucu. Apa tuh teman-teman itu apa? Punya apa tuh? Dania. Dania apa itu cetakannya? Bentuknya Lego ya? Oh iya. Lego apa tuh? Lego sama hewan kanggu ini kura-kura Kak, kura-kura bear, kura-kura bear. Ya. Kura-kura bear Lego. Terus apa kayaknya udah yang lain? Teman-teman yang lain punya cetakan apa yang lucu-lucu? Oke. Oh, ini Vika cetakannya bulat-bulat. Cetakannya apa ini? Wah, lucu nih. Cetakan angka. Wah, cetakan angka. Wah, lucu ya. Cetakan es batu boleh nggak Kak? Boleh, tapi nanti tapi akan keluarnya agak susah. Paling nanti ditambahin ini kali ya, masukin minyak supaya, maksudnya dioles sama minyak dia. Oh iya, dioles sama minyak mungkin ya. Cuma rasanya aneh ya Kak ya, nanti ada rasa-rasa minyak gitu. Bisa pakai cetakan batu mungkin es yang ini kali ya, apa namanya? Di cetakan kotak itu dipotong-potong bisa kali ya, di piring atau piring plastik atau mangkok plastik yang nanti dipotong-potong aja gitu loh. Oh iya betul. Ya, jadi daripada mendingan di kayak Tupperware kotak gitu kan, langsung bikin gede, baru nanti dipotong-potong. Nanti dipotong-potong, nanti digulingin di gula putih atau gula bubuk. Gitu. Ada jadi karena ini masih panjang, teman-teman nanti boleh di-share di WhatsApp grup ya. Di WhatsApp grup hasilnya kayak gimana nih? Nanti aku satuin hasil gamisnya teman-teman semua. Oke, ada yang mau ditanyakan dari Kak Tirta? Ya, Akila. Kalau habis dikasih jusnya terus diapain? Aduk terus sampai mengental. Terus. Kalau udah mengental diapain? Matiin dulu kompornya, baru masukkan ke cetakan. Tapi hati-hati panas. Kalau mau diademin sebentar kali ya Katia ya, aduk sebentar sambil aduk-aduk sambil keluarin uapnya, baru masukin ke cetakan. Gitu. Bisa dimasukin jar, teman.
Nanti bisa ditaruh di jar teman-teman kalau udah dimasukin di kulkas. Ditaruh di jar. Oh, itu Seperti ini ya teman-teman nih. Nih nanti seperti ini. Nih. Nah, begini nih. Wah, cantik ya. Nanti seperti ini. Pakai itu Katia. Dimasukin. Ini bentuk apa ya? Truk kali ya? Oke. Jadi Ini gitu teman-teman. ya biasa dimasukin jar ya teman-teman tuh. Nanti bisa makan bareng-bareng teman-teman yang lain. Ya, Vila. Pakai cetakan apa? Katia pakai cetakan transportasi. Bentuknya transportasi. Tetap silikon, tapi bentuknya transportasi. Gitu. Ada yang mau ditanyakan dalam proses pembuatannya, teman-teman? Proses pembuatan gummy? Nanti kalau ada yang mau ditanyakan lagi, bisa lewat WhatsApp grup ya. Nanti aku share juga cara pembuatannya. Ya. Oke, terima kasih Katia. Teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Terima kasih teman-teman. Ada yang mau ditanyakan lagi untuk kegiatan mengenal profesi apoteker? Mumpung masih ada Kak Zubed, kalau masih ada yang mau ditanyakan. Ya. Katia beli gelatinnya di mana? Kenapa? Katia beli gelatinnya di mana? Beli gelatinnya di mana? Beli gelatinnya di Tokopedia. Mau linknya? Nanti dikasih linknya. Gelatinnya selain gimana sayang? Boleh, Kak. Nanti ya di-share di WhatsApp grup linknya ya untuk pembelian gelatinnya di mana yang kemarin Kak Tirta yang kita share itu. Selain di e-commerce, teman-teman juga bisa beli di toko kue. Gitu. Iya, di toko kue mungkin ada kali ya. Di gelatin ada, di gelatin lagi. Di toko kue ada jual gelatin. Toko kue ada jual Gitu. gelatin. Nah, gelatinnya itu nanti ada bentuk yang lembaran sama bentuk yang bubuk. Nah, yang teman-teman beli Pakai yang bubuk aja ya teman-teman. Oh, jangan yang lembaran ya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan, teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Ke Kak Zubed atau ke Katia? Kalau tidak ada lagi, kita akhiri kelas hari ini. Aku tunggu ya hasil karyanya, hasil gamisnya ke WhatsApp group. Oke, kita sekali lagi sebelum kita berpisah, terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir. Semoga teman-teman menambah wawasannya nih tentang profesi. Jadi kalau pas udah dulu waktu aku kecil tuh kalau ditanya mau jadi apa, banyak kan tuh teman-teman mau jadi dokter, polisi, astronot gitu kan. Apoteker sendiri buat aku asing nih. Terus apa sih teknik engineering gitu kan, itu juga asing buat aku. Nah teman-teman, semoga teman-teman semakin terbuka wawasannya bahwa banyak sekali loh pekerjaan atau profesi yang teman-teman bisa jalani ke depannya. Gitu. Teman-teman udah ada bayangan nih dari sekarang. Apoteker tuh ngapain sih? Wah, apoteker dari mulai membuat obat, bahkan bukan membuat obat aja, mencari ya Kak Zubed, mencari bahan yang berpotensi sebagai obat. Jadi teman-teman jadi peneliti nih. Oh, di daerah teman-teman ternyata bunga mawar digunakan sebagai obat tetes mata misalnya gitu kan. Aku mau ngembangin nih, kok bisa sih bunga mawar jadi obat tetes mata di kampungku gitu kan. Jadi teman-teman teliti bareng teman-teman apoteker yang lain gitu. Terus sampai akhirnya dibuat sediaan obat tetes mata yang berasal dari bunga mawar misalnya gitu. Atau teman-teman di kampungnya atau di daerahnya pakai lidah buaya nih, lidah buaya untuk rambut. Cuman kan lidah buaya makin jarang gitu kan. Nah teman-teman buat sediaannya supaya bisa dipakai oleh banyak orang. Nggak hanya obat apoteker ya Kak Zubed ya, kosmetik. Jadi teman-teman yang suka dandan, mau bikin kosmetik yang bagus, itu bisa kuliah di apoteker gitu ya. Nggak hanya obat, kosmetik juga kita punya peranan. Begitu. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, sekali lagi terima kasih buat Kak Zubed dan Kak Tia yang sudah berbagi di kegiatan hari ini. Jangan kapok ya Kak, kalau misalnya tiba-tiba kita undang lagi gitu kan untuk berbagi. Oke, siap. Oke, terima kasih ya teman-teman. Aku akhiri.
kegiatan hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangan ataupun kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih dan selamat siang. Sampai ketemu Siang di semuanya. kegiatan selanjutnya ya. Selamat siang, selamat makan siang, dan selamat istirahat. Aku